Misal saya tuh kepikiran sama email dari Mbak Lamstri. Ini kasus orang tua tunggal. Ada banyak kasus orang tua tunggal di Indonesia yang kemudian menyebabkan kondisi keuangan orang itu berantakan. Orang tua tunggal ini terjadi bisa karena bercerai, bisa juga karena terjadi meninggal dunia. Tapi yang harus kita siapkan, selain tentu saja mereka pasti sedang dalam kondisi trauma psikologis yang agak berat, tentu saja yang harus kita siapkan adalah memastikan kondisi keuangan mereka baik-baik saja. Beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah mereka sekarang tinggal di mana. Karena ketika terjadi perubahan status menikah atau bercerai, maka kita harus perhatikan agar anak-anak terutama bisa memiliki kondisi hidup yang lebih stabil. Jadi tinggalnya pertama di mana. Yang kedua adalah penghasilan mereka seperti apa. Apakah penghasilannya kemudian berubah dari tadinya suami istri bekerja atau dari suaminya tadinya memberikan uang, kemudian sekarang apakah si ibu ini bekerja juga, apakah memiliki penghasilan yang tetap. Lalu juga bagaimana peran si ayah, apakah tetap memberikan uang untuk anak-anaknya atau tidak. Tentu saja ada banyak sekali kasus yang harus kita perhatikan di sini. Maka kita ngobrol dulu sama Mbak Lamstri untuk tahu seperti apa sih sebetulnya kondisi keuangan dia saat ini. Halo Mbak Lamstri, saya Ligwina Hananto. Hai. Ketemu juga akhirnya ya. Silakan Mbak, masuk. Oh iya, terima kasih. Pemirsa, saya sekarang sudah di rumahnya Mbak Lamstri yang akan ngobrol-ngobrol tentang keuangannya. Jadi gimana Mbak? Coba cerita dulu. Tegang banget kayaknya. Apa-apa nih? Apa ceritanya? Aku tuh kan banyak nih bisnisnya. Bisnisnya apa sih Mbak Lamstri? Aku trading di ayam hidup. Oke. Terus yang lain nggak usah sebut ya. Yang itu aja jadi. Itu aja yang utama gitu. Sumber penghasilan berarti dari jual beli ayam hidup ini? Iya, Oke. itu yang utama. Cuma kan itu kan nggak tiap hari sama ya profitnya ya. Kadang-kadang aku jadi pemasukan sama pengeluaran itu lebih besar pengeluaran. Dari penghasilan ini pembagiannya biasanya seperti apa? Bagi hasil setiap ada Setiap dagang atau seminggu gimana? sekali langsung bagi hasil. Setiap seminggu sekali ada bagi hasil. Oke. Cuma di situ yang untuk modal sudah dipisahkan. Jadi yang ya, sisa bersihnya langsung kita bagi hasil. Bahkan Aku boleh cari tahu dulu tentang pengeluaran pribadinya Mbak Lamstri sehari-hari dengan berapa anak di rumah ini? 4 anak. tapi oke. yang di rumah ini dua. Yang di rumah ini 2, oke. Yang 2 lagi dia Mbak Lamstri masih harus support juga atau enggak? Ya paling yang berhubungan dengan hiburan, misalnya nonton, makan di luar, beli pakaian. Suka dikasih juga dari ibunya. Oke. Yuk, pengeluaran Mbak Lamstri apa aja sih jadinya? Aku terutama yang ikut aku ya, buat tambahan sekolah Uang sekolahnya yang tidak berarti? terduga. Oke. Kalau uang sekolah yang sehari-hari? Sudah itu biasanya saya langsung per tahun saya bayar. Oh, secara tahunan. Berarti ini tambahan sekolahnya, Iya. tambahannya. Oke. Biasanya tambahannya apa aja, Mbak? Ya misalkan untuk LDKS atau pakaian tambahan. Oke. Karena suka ada yang kegiatan dadakan juga Ya. di sekolah. Terus? Selain itu ya pakaian. Tiba-tiba anak-anak, mah aku pengen nonton nih sama temen gitu kan. Usia berapa aja Mbak anak yang tinggal serumah sama Mbak Lamstri? 13 tahun sama 11 tahun. 11 tahun, oke. Terus apa lagi? Pakaian, nonton. Makanan kalau kita lagi weekend. Kalau Ini- dibikin pengeluarannya secara persentase itu jumlahnya berapa sih Mbak? Jadi misalnya biar bulat-bulat, misalnya setiap bagi hasil setiap bulan, kalau dapatnya biar bulat-bulat angkanya ya Mbak, misalnya dapat 10 juta, nah itu dipecahnya kemana aja? Itu biasanya aku per minggu ya. Per minggu ya berarti ya? Itu sudah aku pos-posin. Oke, biasanya gimana Mbak ngurusnya? Misalkan 10% untuk anak-anak rekreasi. Oke, terus? Nanti ada lagi yang untuk kesehatan dokter. Itu biasanya ya saya samain aja deh biar Oke. supaya nggak ngitungnya. Jadi pokoknya setiap uang masuk, ada yang untuk rekreasi, udah dipisah. udah dipisah-pisah. Terus untuk kesehatan, Terus untuk hari-hari untuk apa makan. lagi? Oke, untuk kebutuhan sehari-hari. Itu paling banyak ya Ya, mungkin. bensin dan teman-temannya itu mingguan juga nggak? Ya, Oke, apalagi Mbak? apalagi bensin gede banget. Bensin. Terus saya Terus apa lagi? bolak-balik kan ya. Ya, Terus yang lainnya apa ya? belanja bulanan kalau ke supermarket seperti itu. Mingguan sih. Itu mingguan juga ya? Itu termasuk di dalam situ? Nah, berapa persennya kayak apa Mbak? Karena kan saya nggak bisa bikin rekomendasi apa-apa kalau saya nggak tahu secara persentase angkanya seperti apa. Jadi ada lagi ya 10% nih saya yang tak terduga saya pisahin. Mungkin buat keluarga, orang tua.
Ini 10% juga. Ini kalau dihitung Mbak, baru ada 40 ya. 50, masih ada 50% Ya, lagi. 50 ya mungkin buat hari-hari plus Dengan apa lagi? bensin ya. Ya ini udah sehari-hari. Udah Hari-hari sehari-hari kayaknya berapa? 50 deh. 50%. Berarti ini kalau di total masih 40. Mbak nggak nabung sama sekali? Ya, itu kadang-kadang kalau ada sisa ya saya jadiin tabungan. Oke, tapi berarti sekarang betul-betul setiap uang masuk setiap minggu habis, nanti minggu depan ada uang masuk lagi, habis lagi. Punya angka minimum maksimum? Kalau nggak mau disebutin nggak apa-apa, tapi ada kan? Minimum punya berapa, maksimum punya berapa, ada? Ya ada. Ada. Dari situ nggak bisa kelihatan pengeluarannya minimum harus berapa? Berbeda-beda ya. Berbeda-beda ya. Tapi yang kita harus aku kejar nggak tahu sekarang harus persisnya. range-nya. Biasanya gini Mbak, orang yang penghasilannya nggak tetap, pengeluarannya harus kita bikin tetap dulu. Supaya dia nggak ikut lari beserta dengan penghasilannya. Karena takutnya gini, orang penghasilan 2 juta nggak ada sisanya. Nanti kalau penghasilan 5 juta nggak ada sisanya juga. Nanti kalau penghasilan 15 juta tetap nggak ada sisanya. Karena nggak dapat kebiasaan itu. Apalagi ini ceritanya penghasilannya mingguan kan. Kebanyakan orang penghasilan itu bulanan. Sehingga malah bisa lebih mengendalikan diri pengeluaran kita tuh mau kemana aja. Dengan ini mingguan, saya takutnya jadinya Mbak Lamsri nggak bisa membentuk pola pengeluaran Mbak Lamsri itu Jadi seperti aku harus apa. bagaimana? Jadi nanti habis yang ini kita akan bahas lebih detail tentang pengeluaran Mbak Lamsri. Tapi saya nanti mau ngorek lebih banyak lagi sih sebetulnya. Jadi jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena kayaknya banyak yang mesti dibahas tanpa kamera nyala nih. Jangan kemana-mana ya.